Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel kewajiban kita di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Nah, oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang suku bunga. Di sini bunga bukan sembarangan. Di sini bunga yang sangat disukai oleh perempuan daripada bunga biasa. Namanya kan banyak tuh kalau misalkan sekarang perempuan-perempuan dikasih bunga biasa dengan dikasih bunga bank. Tapi dalam hal ini bunga banknya itu kan bunga simpanan ya, bukan pinjaman. Kalau dikasih bunga pinjaman malah jadi beban buat itu. Oke, jadi apa itu suku bunga? Nah, bunga bank itu merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Nah, jadi bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar bank kepada nasabah. Nah, itu jika si nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika si nasabah tersebut mempunyai pinjaman ke banknya. Jadi kalau misalkan si nasabah yang punya tabungan atau deposito di bank, berarti bank yang harus membayar dengan ketentuan bunganya, yaitulah harganya seperti itu. Dan kalau misalkan dia mempunyai pinjaman, nah berarti si nasabah lah yang harus membayar ke bank dengan harga bunga tersebut. Nah, di sini harus kita bedakan ya, soalnya kan masih banyak yang sering tertukar antara debitur dan kreditur. Jadi kalau misalkan debitur itu adalah nasabahnya, nasabah yang mempunyai hubungan dengan bank atau mempunyai simpanan ataupun pinjaman di bank. Tapi kalau misalkan kreditur berarti bank lah yang memberikan dana kepada si nasabah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam bank. Jadi macam-macam bunga, maaf. Jadi di sini ada dua macam bunga, yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kalau bunga simpanan, jadi bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Nah, bunga simpanan itu merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya, misalkan tabungan, deposito, giro seperti itu. Dan yang kedua bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman ini bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, misalkan bunga kredit, pinjaman lah ya. Nah, pertanyaannya antara bunga simpanan dan bunga pinjaman ini, manakah bunga yang paling besar? Nah, tentunya kalau misalkan berbicara bunga yang paling besar antara simpanan dan pinjaman, tentunya bunga pinjaman yang paling besar. Karena bunga simpanan ini adalah biaya dari bank. Karena kan kita harus bayar tuh ke si debitur kan. Nah, kalau misalkan bunga pinjaman itu adalah pendapatan banknya. Tentunya biaya dan pendapatan harus lebih besar pendapatan. Jadi bunga yang paling besar di sini adalah bunga pinjaman. Nah, selanjutnya di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Di sini ada 10 faktor. Yang pertama, kebutuhan dana. Nah, ini terjadi apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat. Nah, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi, itu dengan meningkatkan suku bunga simpanannya. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis itu akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Begitu pula sebaliknya. Dalam artian, mungkin kalau misalkan kita meningkatkan bunga simpanan, bunga deposito misalkan, ya otomatis kita akan lebih gampang mencari dana atau menawarkan jasa deposito tersebut kepada pihak tertentu untuk menyimpan uang di kita. Seperti itu. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing juga. Tentunya kan dalam hal berbisnis kita harus memperhatikan pesaing kita kan. Dan yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Bunga pinjaman dan simpanan itu tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan BI, mungkin kalau di Indonesia kan seringnya dikatakan BI rate-nya ya, BI rate-nya lagi berapa persen, misalkan 20% atau berapa itu untuk pinjamannya. Terus kalau untuk simpanan BI rate-nya sekitar 8% seperti itu. Nah, itu kita tidak boleh melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang keempat itu target laba yang diinginkan. Nah, sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
Tapi kalau misalkan memang bunganya yang diinginkan kita, udahlah yang penting kita ada keuntungan sedikit nggak apa-apa. Nah, itu biasanya bunga pinjaman juga kecil. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi suku bunga itu adalah jangka waktu. Biasanya semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Nah, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Jadi, seperti yang dibahas di minggu kemarin, kalau misalkan kita semakin panjang jangka waktu, risikonya kan memang semakin besar ya. Kalau misalkan makin pendek, berarti risikonya kita bisa meminimalisir risikonya lah, seperti itu. Dan yang keenam, kualitas jaminan. Jadi semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibawakan, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau ketika semakin jaminan tersebut semakin liquid, maka bunga tersebut itu bunga kreditnya itu akan semakin rendah yang dibebankan. Dan kebalikannya, kalau misalkan memang jaminan yang diberikan rendah, maka tingkat suku bunga juga ikut rendah. Nah, yang ketujuh, reputasi perusahaan. Benefit suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Sebenarnya kalau misalkan kita bicarakan reputasi perusahaan atau benefit suatu perusahaan, itu kan memang nggak terlalu pantas cocok atau dibicarakan di sini gitu. Karena memang kan itu menurut image perusahaan tersebut kan. Jadi intinya kalian bisa menilai lah kalau misalkan memang di bank ini bunganya lebih murah ya, di bank ini lebih mahal ya. Dan yang kedelapan, produk yang kompetitif. Jadi produk yang dibiayai laku di pasaran tentunya. Terus produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Dan yang kesembilan, hubungan yang baik. Dan hubungan baik pun itu mempengaruhi faktor suku bunga ya. Jadi bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Jadi penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Kalau misalkan sering kita dengar lah kalau misalkan itu nasabahnya nasabah prioritas misalkan, nah itu memang nasabah utama karena dia memang udah loyal banget dengan pihak bank tersebut, seperti itu. Dan yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Jadi faktor yang mempengaruhi suku bunga yang 10 ini adalah ketika perusahaan yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Dan itu dikatakan sebagai jaminan pihak ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama itu ada total biaya dana atau cost of fund. Nah, cost of fund ini merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Dan yang kedua ada biaya operasi. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Misalkan biaya sewa, terus apa lagi ya, listrik, ya masih banyak lah. Terus yang ketiga, cadangan risiko kredit macet. Nah, kita membahaskan minggu kemarin kalau misalkan untuk meminimalisir kredit macet itu seperti apa, dan itu pasti kan sudah ada dana cadangan untuk risiko kredit macet ini gitu kan. Nah, jadi cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan ini disebabkan setiap kali kredit mengandung risiko yang tak terbayar. Nah, dan harapannya dengan adanya cadangan ini risiko yang kredit yang macet itu bisa meminimalisir kerugian pihak bank. Dan keempat, laba yang diinginkan. Nah, dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah tersebut. Hanya di sini adalah merupakan bisa menjadi penentu dalam bunga kreditnya. Dan yang kelima, pajak. Tentunya harus ada pajak. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan untuk deposito itu di atas 20 juta itu ada 100 juta maaf, 100 juta itu ada pajak yang harus dibayarkan sebesar 20%. Jadi pajak itu merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.
Di sini ada contohnya nih. Contoh dalam memperhitungkan bunga kredit yang diberikan. Di sini PT Bank BNI itu menentukan suku bunga deposito sebesar 5% kepada para deposannya. Di situ ada cadangan wajib atau RR yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 5%. Kemudian, biaya operasi yang dikeluarkan adalah 6% dan cadangan risiko kredit macet sebesar 1%. Nah, terus laba yang diinginkan oleh bank itu adalah sebesar 5% dan pajaknya adalah 20%. Pertanyaannya, hitung berapa bunga kredit yang diberikan atau base lending rate kepada para debiturnya atau peminjamnya. Oke, kita ketahui tadi ada yang pertama itu cost of fund-nya ya. Jadi cara menghitung cost of fund ini adalah bunga yang dibebankan dibagi 100% dikurangi cadangan wajibnya. Jadi bunga yang dibebankan dalam penghimpunan dana ini itu adalah sebesar 5% ya. 5% dibagi 100% dikurangi 5. Jadi 5% dikurangi 95%. Hasilnya adalah 5,25%. Nah, maaf sebentar. Ini harusnya 5,25% ya. Yang ini nih, 5,25%. Sebentar. Nah, ini salah. Ini harusnya 5,25. Ya, anggaplah ini kau 5,25 ya. Oke, anggaplah 5,25. Nah, jadi cost of fund-nya di sini adalah 5,25. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Jadi cost of fund itu ditambah total biaya operasi. Biaya operasinya kan sebesar 6%. Hasilnya ada 11,25%. Nah, ditambah cadangan resiko kredit macet 1%. Jadi hasilnya adalah 12,25%. Dan laba yang diinginkan adalah 5%. Jadi labanya adalah 5%, jadi hasilnya 17,25%. Nah, selanjutnya ada pajak 20% dari laba 5%. Hasilnya 1%. Nah, jadi bunga kredit yang diberikan atau base lending rate-nya itu adalah sebesar 18,25%. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan tadi bunga depositnya 5% nih. Nah, berarti bunga kredit yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar 18,25%. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bunga kalau misalkan ini saya pakai dari Bank Mandiri. Ini bunga kreditnya dan ini bunga simpanannya atau bunga deposito seperti itu. Nah, kan kita bisa lihat nih di sini bunga yang besar adalah bunga pinjamannya. Kalau misalkan bunga kreditnya range-nya itu adalah 9,95% sampai dengan 17,75%. Kalau misalkan depositonya itu paling besar adalah di sini ada 6,25%. Nah, cara menghitung bunga deposito seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki dana 100 juta nih yang disimpan dalam deposito berjangka 1 tahun, berarti 12 bulan. Maka ilustrasinya penampatannya adalah seperti ini di bawah ini. 100 juta 1 tahun, berarti bunganya ada 5,25%. Oke, gitu. Jadi 100 juta dikali 5,25% dibagi 12. Karena di sini nominalnya ada 100 juta dan tentunya kena pajak 20%. Makanya dikenakan pajak, dikurangi pajak sebesar 20%. Nah, jadi bunga yang kita dapatkan setiap bulan selama 1 tahun itu udah sebesar 350.000. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan mau ada yang coba-coba iseng-iseng deh, kalau misalkan kalian punya dana nih 50 juta deh, 50 juta mau coba didepositoin deh 6 bulan nyobain. Nah, 50 juta kan 6 bulan bunganya 5,50 kan.
tanpa pajak. Soalnya kan memang di bawah 1 juta. Ini 50 dikali 5,50 dibagi 12, hasilnya berapa? Seperti itu. Kadang mulai bulan depan saya mau deposito barangkali seperti itu. Ya, ada jenis pembebanan suku bunga. Dalam jenis pembebanan suku bunga itu dibagi dalam 3 kelompok. Jadi ada flat rate, ada effective rate atau sliding rate, terus ada yang floating rate. Floating rate itu misalkan istilah di banknya itu umumnya dikatakan dengan anuitas. Nah, yang pertama adalah flat rate. Nah, flat rate ini umumnya diterapkan pada kredit tanpa agunan, misalkan kredit karyawan, kredit itu kan agunan, kan maksudnya tanpa agunan kayak jaminan sertifikat gitu loh ya. Itu kan pakainya biasanya SK. Nah, itu biasanya flat seperti itu. Terus ada jadi pembebanan bunga ini setiap bulannya itu adalah tetap dari jumlah pinjamannya. Sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit lunas. Nah, kita difokuskan di sini nih, fokus ke bunga yang ada di sini. Sebentar. Nah, kita fokus di sini. Kita lihat bunganya. Bunganya kan flat terus nih. 1 juta terus. Nah, di sini plafonnya 120 juta, jangka waktunya 12 bulan, bunganya 12% per tahun. Jadi per bulannya ketemunya 1% kan. 1% dari 120 juta adalah 1 juta. Dan angsuran pokoknya adalah 10 juta. 120 juta dibagi 12, 10 juta. Jadi angsuran pokok ditambah bunga sama dengan 11 juta. Nah, angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh debitur tersebut adalah sebesar 11 juta. Seperti itu. Dan dari sisa pokok pun sama, jadi 110 juta. Ini kan 120 juta ya, dikurangi angsuran pokok 10 juta, jadi 110 juta, dikurangi 10 juta jadi 100 juta. Begitupun selanjutnya. Dan ini adalah contoh flat rate. Gitu. Nah, selanjutnya jenis pembebanan suku bunga yang kedua adalah sliding rate. Kalau orang bank itu sering bilangnya adalah bunga efektif. Nah, sliding rate ini berbeda dengan flat rate yang dihitung dari total pinjaman. Sliding rate atau bunga efektif ini dinilai lebih adil bagi kedua pihak, baik itu buat bank dan peminjam. Karena porsi bunganya itu dihitung berdasarkan sisa pinjaman. Coba kita fokuskan di sini. Kita lihat di bunga yang di sini. Plafonnya ada 120 juta, jangka waktunya 12 bulan dan bunganya 12% per tahun. Berarti per bulannya adalah sebesar 1%. 1% dari 120 juta adalah 1.200.000. Nah, kita fokus di sini. Tingkat bunga mengikuti sisa pinjamannya. Nah, terus yang pertama kan di sini 120 juta dikurangi 120 juta dikali 1,1% dengan bunganya adalah 1.200.000. Angsuran pokoknya adalah 10 juta. Karena 110 dibagi 12. Nah, terus jumlah angsurannya ada sebesar 11.200.000. Sisa pokoknya tetap dikurangin 10 juta. Sisa utangnya berarti kan tinggal 110 juta nih. Nah, untuk bunganya berarti 110 juta dibagi 1%. Dikali 1%. Jadi jatuhnya ada 1.100.000. Begitupun selanjutnya ke bawah. 10 juta, misalkan 10 juta dikali 1% berarti kan 100.000. Seperti itu. Itulah efektif. Itu kalau misalkan dibikin kayak grafik itu kayak segitiga gitulah, mengerucut kayak segitiga bentuknya. Kalau misalkan yang flat kan datar, itu kalau misalkan ini bentuknya kayak segitiga. Nah, biasanya metode ini sering digunakan dalam kredit konsumtif atau KPR. Kalau KPR kan biasanya seperti ini. Kadang ada yang KPR misalkan, bunganya flat kok 2% misalnya. Nah, itu kan biasanya hanya untuk 2 tahun pertama. Tapi untuk selanjutnya itu menggunakan bunga efektif. Tapi itu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur. Dan yang ketiga, ini anuitas. Jadi bunga anuitas ini adalah bunga modifikasi
dari bunga efektif. Sistemnya hampir sama sih, cuman kalau misalkan jadi memang sampai sama kayak bunga efektif yang menggunakan perhitungan bunga yang fair, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayarkan. Jadi perbedaan bunga anuitas dengan bunga efektif adalah pada jumlah angsuran per bulannya. Nah, dalam bunga efektif angsuran menurun sejalan dengan berkurangnya bunga kan. Nah, sedangkan dalam bunga anuitas angsuran itu dibuat sedemikian rupa agar sehingga tiap bulannya jumlahnya tetap. Misalkan kayak gini. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk anuitas ini memang bisa menjadi salah satu kekurangan dari anuitas sih. Soalnya untuk perhitungannya sedikit ribet ya, harus menggunakan software atau harus menggunakan Excel. Nah, ilustrasinya seperti inilah. Misalkan ini bunganya dan ini pokoknya, dan ini udah kotak ini adalah jumlah angsurannya per bulannya. Jadi jumlah angsurannya memang tetap, tetapi pembagian proporsi antara bunga dan pokok itu yang berbeda. Jadi untuk di awal bunga yang kita bayarkan adalah sedikit, yang besar adalah pokok, seperti itu. Begitupun selanjutnya, bunga semakin besar, pokok juga semakin berkurang. Bunga semakin besar, semakin berkurang lagi pokoknya. Seperti itu. Tapi kerugiannya untuk si nasabah kalau misalkan anuitas. Jadi ketika kita ingin melunasi sebagian atau melunasi pinjaman tersebut sebelum pada waktunya, pokoknya kan masih besar. Ini. Kurang lebih seperti itu untuk anuitas. Nah, oke. Teman-teman, mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan di forum diskusi seperti biasanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.